Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini yang akan membahas topik masalah satwa endemik yang ada di mangrove center. Tentunya satwa endemik ini nama latinnya adalah Nasalis larvartus, yaitu yang disebut bekantan. Namun sebelum kita lanjutin pembahasan berikutnya, maka like dulu dan subscribe-nya. Untuk itu, sahabat-sahabatku semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas topik masalah satwa endemik yang ada di mangrove center atau di Pulau Kalimantan. Mari kita ikuti apa sih sebenarnya habitat satwa endemik ini, terus bagaimana perilakunya dan jumlahnya berapa, makanannya apa. Mari kita dengarkan informasi tentang namanya bekantan. Dalam bahasa latinnya Nasalis larvartus. Jadi bekantan ini unik sekali. Yuk kita sebelum mengikuti informasi ini, ada yang akan mau lewat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita simak tentang apa yang mau kita bahas, namanya bekantan. Jadi bekantan ini bahasa latinnya tadi disampaikan yaitu adalah Nasalis larvartus, sering disebut sebagai monyet Belanda karena monyet hidung mancung. Dalam bahasa Inggrisnya primata ini dikenal dengan nama proboscis monkey atau long nose ya, monkey. Di Kalimantan jenis kera ini dikenal dengan nama kera Belanda atau pika, ada yang mengatakan bahara, atau dengan juga ada yang mengatakan bentangan, raseng, dan kahau. Ini banyak ada di Pulau Kalimantan masalahnya. Jadi anatomi bekantan ini, jenis monyet ini juga hidungnya yang menonjol. Bekantan jantan mempunyai hidung yang sangat panjang ya, panjangnya bisa mencapai ini 10 cm. Jadi ini ada pernah ada yang menyampaikan bahwa semakin panjang dan besar itu semakin jantannya semakin oke. Ciri khas lainnya adalah perutnya sangat besar dibanding dengan jenis monyet lainnya. Ini karena mengkonsumsi daripada daun-daun yang kandungan gasnya tinggi ya. Jadi sebagaimana kera pada umumnya, tubuh bekantan ditumbuhi rambut. Jadi rambut kepala, leher, bahu, punggungnya berwarna coklat oranye. Nah, jadi guys, warnanya juga cukup unik. Jadi kalau bekantan warnanya kurang oke atau kurang warnanya kurang menyolok, berarti bekantan ini sedikit banyak kurang mandi. Ini guys, jadi warnanya coklat ke oren-orenan, ke kuning-kuningan, juga ke merah-merahan, sedangkan dadanya, perut dan ekornya berwarna abu-abu muda, kuning muda yaitu. Bekantan jantan memiliki rambut pipi bagian belakang yang berwarna kemerahan. Nah, ini yang menandakan mana pejantan, mana betina. Sedangkan betina mempunyai rambut pipi bagian belakang berwarna kekuningan. Nah, ini bekantan. Jadi bekantan jantan ini guys lebih besar daripada bekantan betina. Ukuran tubuhnya jantan bisa mencapai 75 cm. Jadi berat badannya 24 kilo apabila bejantan itu.
Saya pernah, nah ini pengalaman kita guys, ketika mengangkat sendiri memang pejantan ini cukup berat. Sedangkan ukurannya mencapai 60 cm bobotnya, sampai dengan bobot terberatnya saya angkat itu beratnya hampir 30 kilo. Cuman kan tidak sama dengan mengangkat beban beras. Kalau beban bekantan ini ngangkatnya agak susah. Apalagi kalau pejantan ini ketika masih sehat, susah untuk mau diangkat. Jadi ketika bisa diangkat ketika bekantan ini pada saat sakit. Jadi pada saat sakit bekantan ini terdiam. Tetapi ketika bekantan ini kehidupannya normal, ini artinya normal tanpa ada sakit, ini susah juga. Jadi bekantan ini merupakan satwa endemik yang hanya terdapat di Pulau Kalimantan guys. Nah ini yang uniknya, tidak semua pulau punya, yang merupakan wilayah 3 negara, yaitu juga Indonesia paling banyak, Malaysia dan Brunei. Bahkan juga bekantan ini yang pernah juga dikatakan adalah diakui dari negara luar bahwa bekantan itu adalah endemiknya negara-negara luar. Padahal Indonesia ini merupakan bekantan yang paling banyak, karena bekantan di Kalimantan itu sendiri hutannya lebih lebat dan berada dekat sungai, rawa, dan pantai. Meskipun bekantan ini adalah hewan arboreal atau hidup di pohon, ya ini bahasa seperti ini perlu harus dipelajarin ini guys, nah, ya kan. Namun bekantan dapat berenang, menyelam. Ini pernah berapa kali saya menemui, kasihan karena hidupnya berkelompok. Ketika menyeberang sungai, ini biasa induknya paling di depan duluan. Nah, ini jeleknya lagi, memantau dulu ya sebenarnya bagus. Ketika merasa aman, induknya depan duluan. Namun ketika yang ada di belakang ini, biasa bekantan ini ada yang menyerang dengan predator tadi. Ini kalau ada di sungai ya sekitaran Kalimantan, karena sungai-sungai Kalimantan ini sering banyak juga predator-predator ya, dan merupakan suatu rantai makanan sudah itu. Jadi hukumnya sudah seperti itu. Di mana ada bekantan, pasti di situ ada predator, guys. Nah, predatornya mudah-mudahan ya, kasihan sebenarnya kalau kita bekantan ini begitu. Aduh, saya melihat matanya terkadang ya kurang tega gitu, guys. Tapi karena memang itu namanya mata rantai makanannya, ya seperti itu hukumnya. Bekantan seringkali berenang menyeberangi sungai, seringkali saya menemui itu. Jadi begitu guys tentang habitat bekantan. Jadi bekantan ini banyak makan dedaunan ya, polifora, dan buah-buahan, frugivora. Namun bekantan juga makan biji, bunga, dan serangga. Ini serangga kecil itu banyak dimakan bekantan. Tapi bekantan ini sangat banyak menyukai daun-daun muda. Cuman jangan diikutin, maksudnya daun muda, daun mangrove yang masih muda. Tapi ada juga daun-daun muda yang di luar, misalnya selain juga ada mangrove, ada juga daun-daun muda yang disukai. Misalnya ini pucuknya ini pepaya, lebih suka sekali dia. Dan itu kalau buah itu biasanya buah mentah daripada matang yang dia sukai. Jadi bekantan seperti itu guys. Bekantan ini juga hidupnya berkelompok ya. Ya, di Mangrove Center ini perlu disampaikan juga bahwa bekantan di hasil dari kajian teman-teman penelitian bahwa hidupnya bekantan di Teluk Balikpapan ini kurang lebih hampir 1.500 itu dulu. Entah sekarang ya, apakah masih sampai seperti itu, belum ada penelitian lagi. Namun di Mangrove Center ini kurang lebih hampir
terdiri mulai dari muara sampai ke mangrove center. Ini kurang lebih ada sekitar 300 bekantan. Dan hidupnya bekantan ini berkelompok guys, kelompok 10 sampai dengan 30 ekor. Dalam satu kawanan mereka suka mengeluarkan suara berisik di hutan. Ini malam hari terkadang kalau kita tidur seringkali di depan rumah kita guys, itu loncat sana loncat sini, loncatnya di atas atap garasi ya, cukup inilah. Tetapi ya karena memang bukan salah mereka sebenarnya guys, kita sendiri yang menempati tempat di dekat hutan. Tapi kita hidup jangan merasa bahwa kita hidup juga manusia saja, tetapi ada makhluk kawanan lain, baik makhluk hidup yang kasat mata maupun yang tidak seperti itu ya, termasuk makhluk hidup lainnya. Maka manusia ini diberikan suatu amanah untuk menjaga makhluk hidup juga lainnya, begitu guys. Jadi pada siang hari kawanan bekantan ini menjelajah hutan mencari makan, dan pada sore hari kembali ke dekat sungai memilih tempat tidur. Untuk itu jika mau ke mangrove center itu, maka saya kasih rekomendasinya adalah pagi hari dan sore hari. Kenapa saya mengatakan sore hari? Ketika sore hari bekantan ini mau tidur, maka banyaklah di pinggiran itu bekantan untuk mencari tempat tertinggi. Kenapa mereka mencari tempat tertinggi? Untuk keamanan mereka guys. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit mengenai tentang informasi bekantan. Jadi bekantan betina ini siap kawin setelah usia mencapai usia 5 tahun. Jadi 5 tahun, tapi beda dengan manusia. Kalau manusia kan 17 tahun ke atas. Cuman kalau bekantan ini siap dikawin mencapai usia 5 tahun. Jadi bekantan betina memiliki masa kehamilan antara 166 sampai 200 hari. 200 hari itu berapa bulan guys? Hanya melahirkan 1 ekor anak aja. Jadi tidak bisa ada yang kembar gitu, enggak. 1 anak saja. Dalam masa kehamilan anak bekantan akan bersama induknya sampai menginjak usia 4 tahun. Jadi sampai usia 4 tahun. Usia 5 tahun mereka pasti untuk suruh bertanggung jawab mencari lagi pasangannya gitu guys. Ini suatu riset dari IUCN ini, sejak tahun dari dimasukkan status konservasi kategori sudah banyak terancam kepunahan ini. Setelah sebelumnya kategori banyak peneliti, ini sudah masih mengalami terancam kepunahan. Di Indonesia sendiri dan Malaysia, Brunei ini adalah hewan sudah dilindungi undang-undang guys. Jadi bekantan hidup ini sudah dilindungi undang-undang. Mudah-mudahan nanti ini menjadi perhatian kita bersama, karena bekantan ini salah satu juga sangat unik dan tidak semua pulau ada itu guys. Untuk itu nanti akan kita bahas bagaimana perilaku bekantan berikutnya, terus bagaimana untuk menyelamatkan bekantan ketika sakit. Maka dari itu jangan beranjak dari video channel Agus Bey. Nanti akan melihat atau menyimak pengalaman-pengalaman tentang habitat satwa yang berada di hutan mangrove center Kota Balikpapan. Demikian guys, mungkin sampai di sini dulu penyampaian untuk tentang pemahaman, sedikit pengetahuan kita tentang bekantan. Untuk itu kita akan bincang-bincang lagi di dalam pertemuan video berikutnya. Maka sebelum kita berpindah kepada channel, mari kita ikuti lagi
bagaimana bekantan beraksi. Baiklah guys, yuk kita ikuti. Bapak Ibu sekalian yang berada di channel ini, tadi sudah kita simak penjelasan informasi tentang bekantan. Jadi penjelasan tentang bekantan ini juga penting bagi kawan-kawan kita, adik-adik kita, sehingga nanti ke depan satwa endemik ini, ciri khas juga Pulau Kalimantan, supaya tidak punah. Untuk itu, sebagai penutup jumpa kita hari ini, saya sampaikan banyak terima kasih bila Bapak Ibu sekalian sudah mendengar ulasan atau menyimak ulasan dari kami. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian akhir penutup kita. Sebelum kita mengakhiri jumpa kita hari ini, nanti akan kita bahas lagi di channel berikutnya, masih tentang seputaran bekantan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.